Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika kelas 10 bersama saya Khairunisa, mahasiswa Pendidikan Matematika UIN Antasari Banjarmasin. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang persamaan dan pertidaksamaan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang konsep nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, pada pembahasan kali ini terdapat beberapa pokok bahasan, di antaranya yang pertama pertidaksamaan linier, yang kedua himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel, yang ketiga pertidaksamaan nilai mutlak, dan yang terakhir penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu tentang pertidaksamaan linier satu variabel serta himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Yang pertama yaitu pertidaksamaan linier satu variabel. Pertidaksamaan linier adalah suatu kalimat terbuka yang menggunakan tanda kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan, serta mengandung variabel dengan pangkat bilangan bulat positif dan pangkat tertingginya adalah 1. Di mana terdapat bentuk umum dari pertidaksamaan linier satu variabel. Yang pertama ada bentuk AX ditambah B lebih dari 0, yang kedua AX ditambah B kurang dari 0, yang ketiga AX ditambah B lebih dari sama dengan 0, dan yang terakhir AX ditambah B kurang dari sama dengan 0. Di mana untuk A, B anggota bilangan real, dan A tidak sama dengan 0. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x ditambah 8 lebih dari 0. Nah, ini disebut sebagai pertidaksamaan. Kenapa? Karena di sini kan tanda hubungnya itu lebih dari, dan dia juga memiliki satu variabel, dan variabelnya memiliki pangkat tertingginya 1, sehingga ini disebut sebagai pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Penyelesaiannya sama seperti kita menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Jadi di sini hanya tandanya saja yang berbeda. Kalaunya persamaan itu sama dengan, kalaunya pertidaksamaan itu bisa kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, di sini kita tulis 2x ditambah 8 lebih dari 0. Kemudian karena kita ingin mencari nilai x-nya, maka 2x lebih dari 0. 8-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi min 8. Kemudian 2x lebih dari min 8. Karena kita ingin mencari nilai x, maka kedua ruasnya kita bagi dengan 2, sehingga diperoleh x lebih dari min 4. Jadi, dapat disimpulkan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah x, di mana x lebih dari min 4, dan x anggota bilangan real. Nah, selanjutnya kita akan menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Contohnya yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 4x ditambah 15 kurang dari x ditambah 45, dan gambarkan garis bilangannya. Nah, untuk penyelesaiannya, ini sama saja dengan persamaan. Hanya saja berbeda di tanda. Kalau persamaan kan tanda hubungnya sama dengan, kalau untuk pertidaksamaan bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Namun untuk cara penyelesaiannya sama saja. Jadi kita cari nilai x-nya. Di sini kan 4x kita kurang dengan x karena x yang kita pindahkan ke sebelah kiri, dan 45 dikurang dengan 15 kita pindahkan ke sebelah kanan. Kemudian dapat 3x kurang dari 30. Nah, untuk mencari nilai x, maka 30 kita bagi dengan 3, maka didapat x kurang dari 10. Jadi, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini tadi adalah x, di mana x kurang dari 10 dan x anggota bilangan real. Selanjutnya, kita akan membuat garis bilangannya. Dari penyelesaian kita tadi, telah kita dapatkan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah x, di mana x kurang dari 10 dan x anggota bilangan real. Maka garis bilangannya dapat dinyatakan seperti gambar berikut. Nah, pada gambar ini mungkin kalian bingung, kenapa
garis bilangannya bisa berbentuk seperti ini. Nah, coba kalian lihat tabel sebelah kanan ini. Di sini ada tabel bentuk dan jenis interval, yang juga bisa kalian lihat pada LKS halaman 13. Di sini terdapat beberapa jenis interval, ada interval tertutup, interval terbuka, dan interval setengah terbuka, dengan notasi pertidaksamaan yang berbeda-beda. Ada yang kurang dari sama dengan, ada yang lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Nah, coba kita lihat. Himpunan penyelesaian kita tadi kan X kurang dari 10. Nah, coba kalian lihat pada tabel. X kurang dari 10 itu masuk di interval yang mana? Nah, berarti di sini kan X kurang dari 10 sama dong dengan X kurang dari B. Berarti termasuk interval terbuka. Maka, di sini kita lihat X kurang dari B, garis bilangannya itu, arah panahnya itu mengarah ke kiri. Nah, jadi untuk membuat garis bilangan kita ini, maka arah panahnya juga kita buat ke arah kiri. Jadi, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian coba kalian lihat di interval terbuka yang X kurang dari B. Nah, di sana bulatan pada garis bilangannya itu kosong, tidak penuh. Kenapa? Karena di sini kan notasi pertidaksamaannya itu kurang dari atau lebih dari, tidak ada sama dengannya. Jika kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka bulatannya pada garis bilangan tersebut adalah bulatan yang penuh. Sehingga pada garis bilangan kita, untuk soal kita yang X kurang dari 10 ini, bulatannya juga bulatan kosong. Nah, jadi untuk memudahkan kalian dalam membuat garis bilangan, kalian cukup berpatokan pada tabel bentuk dan jenis interval ini. Jadi kalian hanya menyesuaikan saja, lihat X-nya itu bagaimana bentuknya, lebih dari kah, kurang dari kah, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Karena dari tabel ini sudah dapat kita lihat arah panahnya kemana, bentuk garis bilangannya seperti apa. Nah, jadi memudahkan kalian. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya, karena ini asal kalian melihat pada tabel ini saja, insya Allah mudah kok dibuatnya dalam garis bilangan. Nah, sampai di sini dulu materi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Semoga dapat dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan pada forum diskusi Telegram kita. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.